فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وأمل. فإنشاءالله tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari Adab az-Zafaf karya Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana walhamdulillah pada akhir pertemuan kita telah mengambil dua adab dari adab pernikahan yang disunnahkan dan dianjurkan bagi mempelai untuk melaksanakannya. Di mana barakallahu fikum di antara adab yang telah kita ambil adalah yang pertama mulatafatuz zaujah indal bina'i biha. Bersikap ramah, merayu istri begitu akan tinggal bersama dengan sang istri. Dan beliau menyebutkan contoh yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dengan menyuguhkan minum dan minum dari gelas yang sama. Nah, minum dari gelas yang sama oleh pasangan suami istri tersebut, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian adab yang kedua adalah wad'ul yad ala ra'si zaujah wa du'a ilaha. Meletakkan tangan pada kepala istri, dan ini dilakukan oleh mempelai pria. Meletakkan tangan di kepala istrinya dan mendoakan keberkahan. Dan sangat dianjurkan barakallahu fikum untuk menghafalkan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang hal tersebut. Kemudian kata penulis, kita masuk pada adab yang ketiga. Salatuz zaujaini ma'an. Salatnya kedua mempelai bersama-sama. Nah, di antara hal yang dianjurkan yang dinukilkan dari kalangan para salaf, apabila ada seseorang yang baru menikah, maka yang dianjurkan bagi keduanya adalah untuk sama-sama melaksanakan salat sunnah. Apabila itu di waktu duha, pertama kali dia masuk setelah akad, biasanya di Indonesia akadnya jam-jam 10. Maka barakallahu fikum, setelah akad diperkenankan bagi mempelai pria untuk masuk menjumpai
istri barunya. Terserah apakah muda atau sudah tua. Kemudian barakallahu fikum, setelah dia merayunya, bersikap ramah kepadanya, mendoakan kebaikan, maka dianjurkan bagi keduanya untuk sama-sama melaksanakan sholat duha apabila waktu perjumpaannya atau pertama kali dia berjumpa dengan istrinya di waktu duha. Adapun kalau kiranya barakallahu fikum akad pernikahannya maghrib, kemudian setelah isya dia masuk menjumpai istrinya, maka dia laksanakan sholat sunnah. Apakah itu sholat sunnah wudu atau sholat sunnah apa saja, mau itu barakallahu fikum sholat tahajud, sholat witir bersama-sama atau semisalnya. Nah, apapun itu barakallahu fikum dan kapanpun waktunya, maka dia berusaha untuk melaksanakan 2 rakaat atau lebih dari sholat yang disunnahkan atau yang dianjurkan. Apabila tidak ada waktu dari waktu-waktu ini dianjurkan, maka silahkan dia mencari sebab seperti berwudu, lalu dia sholat sunnah wudu, atau semisalnya yang mana barakallahu fikum telah lalu penyebutan tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat setelah berwudu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla fihi raka'atain la yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila atau siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak menyebut-nyebut tentang hal-hal dunia dalam salatnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, maka barakallahu fikum, dianjurkan bagi kedua orang yang baru memulai hidup bersama untuk mengawali hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara langkah terbaik bagi seorang yang mulai menjalin dan membangun rumah tangga, agar mengawali rumah tangga mereka dengan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana mereka memulai hubungan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalalkan masing-masing kemaluan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah mereka mulai membangun hubungan itu dengan melaksanakan ketaatan keduanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang akan mereka lakukan setelah itu dan yang akan ke depan nanti adalah masing-masing saling tolong menolong, bantu membantu, saling menyokong dan mendukung melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik rumah tangga yang seperti itu. Kata Syekh Al-Albani, wa yustahabbu lahuma ay yusalliya rak'ataini ma'a, dan dianjurkan bagi keduanya untuk melaksanakan salat 2 rakaat bersama-sama, kecuali apabila mungkin kurang perhatian atau perhitungan waktu, dia melakukan akad pernikahan atau masuk menjumpai istrinya dalam keadaan datang bulan, maka sunnah seperti ini tentunya tidak terwujud. Sehingga kita anjurkan dan juga kita sampaikan kepada orang tua mempelai wanita, dan biasanya yang menentukan waktu itu tanggal akad dan semisalnya adalah dari pihak perempuan, agar hendaknya memperhatikan waktu datang bulan anak perempuannya, dan agar hendaknya memilih waktu yang mana waktu tersebut adalah diantara waktu yang terbaik, di mana sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam bisa terwujud dan tertunaikan, sebagaimana hasrat keinginan yang sudah mungkin terbendung itu bisa tertunaikan dan tertuangkan dengan secepat mungkin, tanpa harus menunggu atau membuat pusing pening kepala pria yang sudah lama menunggu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Allah musta'an. Karena itu barakallahu fikum, di antara hal yang disunnahkan adalah melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan sekali lagi hal ini tidak akan terwujud bagi yang melakukan akad pernikahan atau masuk menjumpai istrinya di saat datang bulannya. Allah musta'an. Wa yastahabbu lahum ma yusalli rak'ataini ma'an, dan dianjurkan untuk keduanya salat 2 rakaat bersama. Li'annahu manqulun 'anis salaf, karena hal ini telah dinukilkan dari kalangan para salaf. Beliau tidak mengatakan di sini dari Nabi, karena tidak ada hadits marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Nah, ada marfu, tapi semua yang marfu itu sanadnya diperbincangkan. Yang ada barakallahu fikum sahih dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu dan beberapa para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat
selama tidak didapatkan di sana ada pengingkaran. Dan juga itu adalah diantara hal-hal yang pada dasarnya disyariatkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, tidak masalah untuk diamalkan. Nah, tidak masalah untuk mengamalkan. Mereka adalah kaum yang telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan mereka tidak diingkari oleh seorang pun dari kalangan sahabat itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan insya Allah boleh untuk kita lakukan. Wa fihi atharan, dan dalam hal ini terdapat dua athar. Al-awwal, yang pertama, an Abi Sa'id maula Abi Usaid radhiyallahu an. Dari Abi Usaid, Abi Sa'id maulanya Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tazawwajtu wa ana mamlukun. Aku menikah dan saya adalah seorang budak. Abu Sa'id maulanya Abu Usaid adalah seorang budak. Fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengundang beberapa orang dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihim Ibnu Mas'udin wa Abu Dzarrin wa Hudzaifatu. Di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada Ibnu Mas'ud, ada juga Abu Dzar serta Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhum. Qala wa uqimatis shalah. Maka salat pun ditegakkan. Itu yang nampak salat wajib. Qala fa dhahaba Abu Dzarrin liyataqaddam. Maka Abu Dzar pun maju ke depan, yaitu ingin mengimami mereka. Faqalu ilaika. Maka para sahabat mengatakan, menyingkirlah. Ilaika anil makanil imam. Menyingkirlah dari tempatnya imam. Qala au kadzalika. Abu Dzar mengatakan, apakah mesti seperti itu? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan iya. Kata Asy-Syaikh Al-Albani di ta'liq di bawah, yushiru bidzalika ila anna az-za'ir la ya'ummul mazur fi baitihi. Para sahabat di sini mengisyaratkan bahwa seorang yang mengunjungi tidak diperkenankan untuk mengimami orang-orang yang dikunjungi di rumahnya. Illa ayyudzanalah, kecuali apabila orang yang berkunjung itu diberi izin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'ummar rajul fi baitihi wala fi sultanihi illa biidnih. Berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seseorang mengimami orang lain di rumahnya atau pada kekuasaannya kecuali dengan seizin pemilik rumah atau pemilik kekuasaan. Nah, sekalipun mungkin dia lebih afdal, yang berkunjung tadi lebih afdal atau mungkin lebih hafal Al-Qur'an. Tapi barakallahu fikum, pemilik suatu masjid atau imam ratib di suatu masjid lebih berhak untuk mengimami dibandingkan orang yang datang berkunjung. Kecuali apabila imam masjid ratib tersebut mengizinkan dan mengedepankan orang lain. Nah, dan ini adalah hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Tidak boleh bagi seseorang mengimami satu masjid atau satu masyarakat yang mana imam masjid ratibnya ada. Kecuali apabila tidak ada atau dia diizinkan oleh imam ratib di masjid tersebut. Baik, maka ini yang diisyaratkan oleh para sahabat. Ilaika, itu menyingkirlah. Qala au kadzalik, apakah memang demikian? Qalu na'am, para sahabat mengatakan iya. Qala fataqaddamtu bihim. Kata Abu Sa'id maula Abi Usaid, maka aku pun maju mengimami mereka. Wa ana 'abdun mamlukun, dan saya adalah seorang budak yang dimiliki orang lain. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat mengedepankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang memberontak, tidak ada yang menolak ataupun protes dari perbuatan ini. Sekalipun yang datang maju mengimami adalah seorang budak. Nah, dan ini adalah diantara hal yang harus dipahami dan masing-masing hendaknya mengetahui kadar dirinya. Wa 'allamuni, dan mereka pun juga mengajari saya. Faqalu, mereka berkata, yaitu sahabat-sahabat yang diundang oleh Abu Sa'id saat dia menikah. Idza dakhala 'alaika ahluka fashalli rak'atain. Apabila istrimu nanti masuk menjumpaimu, maka salatlah 2 rakaat. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini. Tsumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaik. Lalu mohonlah kepada Allah dari kebaikan apa-apa yang masuk menjumpaimu.
wa ta'awwad bihi min syarrihi, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlika, kemudian terserah urusanmu dan urusan istrimu, terserah kamu bikin apa setelah itu. Syahid di sini para sahabat mengatakan, shalli rak'atain, salatlah engkau 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa di antara hal yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang baru memulai rumah tangga untuk mengawali rumah tangga mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu apabila berdasarkan dan bersumber dari kebaikan, maka insya Allah yang akan terlahir juga adalah kebaikan. Sungguh di antara hal buruk dan di antara hal yang jelek adalah memulai pernikahan dengan dosa kemaksiatan, musik keras, lalu barakallahu fikum taswir dawatil arwah, saling foto, potret sini situ. Dan ini semua adalah di antara dosa besar yang banyak terjadi pada pesta-pesta pernikahan, yang mana pada asalnya pesta pernikahan itu adalah suatu hal yang disyariatkan, maka jangan isi dengan dosa dan maksiat. Sahih. Kenapa dikhawatirkan itu akan berdampak pada perjalanan rumah tangga para mempelai? Illam yatadarakahumullah, kalau Allah tidak mendapati keduanya untuk segera bertaubat dan menyesali perbuatan dari kekeliruan-kekeliruan yang ada. Sahih. Mulailah sesuatu dengan ketaatan Allah dan berangkatlah dengan ketaatan Allah. Lanjutkan di atas ketaatan Allah dan sambunglah dan akhirilah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, athar yang kedua, an Syatiq, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Qal jaa rajulun yuqalu lahu Abu Hariz. Datang seorang pria, orang itu disebut Abu Hariz. Faqala inni tazawwajtu jariyatan syabbatan bikran. Lalu dia pun berkata, sungguh aku telah menikahi seorang wanita muda yang masih perawan. Dan status seorang wanita yang perawan adalah di antara hal yang menjadi dominasi dari pilihan-pilihan para pria. Bahkan itu juga yang Nabi alaihi salatu wasallam anjurkan bagi seorang pemuda apabila ingin menikah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu menikah. Dalam suatu peperangan dia segera pulang dan tergesa-gesa tidak seperti biasanya. Nabi alaihi salatu wasallam pun mengejar tunggangan Jabir bin Abdullah lalu berkata, "Mahyam ya Jabir, pelan-pelan wahai Jabir." Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah tazawwajtu." Wahai Rasulullah, saya baru saja menikah. Yaitu ketergesa-gesahannya untuk segera pulang adalah dikarenakan dia sosok pria yang merindukan istrinya. Ya, itu adalah hal yang wajar bagi seorang yang sudah punya pasangan, baik sudah lama berpasangan atau masih baru. Semua itu adalah suatu hal yang dirindukan. Masing-masing merindukan pasangannya, masing-masing ingin kembali berjumpa, tertawa, riang, gembira bersama dengan pasangannya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Bikran am thayyiban?" Yang kau nikahi itu gadis atau janda? Qala thayyiban. Jabir mengatakan, yang saya nikahi adalah janda. Demikian dikarenakan kebutuhan Jabir saat itu adalah pada janda, bukan pada yang gadis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Halla bikran, tidakkah kau nikahi yang gadis saja? Tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk." Engkau bisa bermain kepadanya, dia pun mempermainkanmu. Engkau menertawakannya, dia pun juga menertawakanmu. Itu kamu bisa bercanda gurau. Engkau adalah seorang pemuda, maka engkau butuh dengan seorang yang tidak jauh dari kondisi dan keadaan dirimu. Nah, syahid di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan anjuran yang mendominasi agar hendaknya seorang pria mencari bikron, seorang yang masih perawan. Apabila dia membutuhkan seorang janda, maka tidak masalah seperti yang dilakukan oleh Jabir, dan mayoritas istri Nabi alaihi salatu wasallam juga para janda. Nah, namun barakallahu fikum, apabila memungkinkan maka kata Nabi, "Halla bikron, tidakkah kamu mencari yang masih perawan?" Baik. Kemudian kata Abu Hariz, "Wa inni akhafu an tafruqani." Saya khawatir istriku itu membenci saya. Qala Abdullah, yakni bin Mas'ud, maka Abdullah berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal ilfa minallah," sesungguhnya keromantisan itu, kecintaan itu, keramah tamahan itu datangnya dari Allah.
Allah yang menggabungkan dan menyatukan hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha yu'allifu bainahum. Sekiranya kamu mau menjual, membeli segala sesuatu, menginfakkan segala sesuatu yang ada di langit dan juga bumi, maka niscaya kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Hanyalah Allah yang menyatukan hati mereka. Nah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal firqa minasyaitan, dan kebencian, ketidaksukaan seseorang dengan orang lain itu datangnya dari setan. Yuridu ayyukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum, yang mana setan ingin membuat benci kepada kalian apa-apa yang Allah halalkan untuk kalian. Nah, itu adalah istrimu dan dia adalah istrimu dan kamu adalah suaminya. Pada asalnya kalian berdua telah Allah halalkan, dan engkau telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, menjalin hubungan itu dengan agama Allah. Namun sekali lagi, syaitan ingin merusak hubungan. Setan akan berusaha mencari-cari sebab agar seorang suami membenci istrinya sebagaimana sang istri membenci suaminya. Taib. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan satu hadis kepada setiap yang beriman, laki dan juga perempuan, agar hendaknya perbedaan yang ada antara suami dan istri, yang mana barakallahu fikum dua insan baru saja berjumpa, baru saja terkumpul dan tergabung dalam tali pernikahan, yang mana tentunya dua insan tersebut memiliki perbedaan, baik itu banyak atau sedikit, nyata ataukah tersembunyi. Perbedaan ini, selama perbedaan tersebut adalah masih berkaitan dengan perangai, sifat, tabiat, maka hendaknya seorang mukmin memaafkan. Seorang mukminah juga memaafkan, atau saling mengerti, atau saling menutupi kekurangan yang ada, atau berusaha meluruskan, membenarkan. Sahih. Karena istrinya adalah wanita biasa, bukan bidadari. Demikian juga laki-laki itu pria biasa, bukan malaikat. Pasti ada saja kekurangannya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang ini harus dicamkan oleh setiap mempelai laki dan perempuan, bahwasanya tidak ada yang sempurna. Engkau wahai mempelai pria tidak sempurna, engkau wahai mempelai wanita juga tidak sempurna. Sehingga pahami bahwa masing-masing ada kekurangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, la yafraku mu'minun mu'minah, tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci, tidak suka seorang mukminah, mukmin yang wanita. In kariha minha khuluqan, apabila dia tidak suka satu perangai dari istrinya tersebut, ada mungkin sesuatu yang tidak seperti yang dia sukai, yang tidak biasa dia diperlakukan seperti itu, karena mungkin perbedaan adab, satu dari daerah ini, satu daerah sana, yang mungkin adab itu adalah sesuatu yang dianggap tidak bagus di daerah adab si pasangannya atau semisalnya. Nah, kata Nabi, la yafraku mu'minun mu'minah, tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. In kariha minha khuluqa, apabila dia membenci satu perangai, ada suatu kebiasaan dia yang dia benci. Sang istri tidak suka dari suaminya karena biasa begini. Sang suami tidak suka dari istrinya tersebut karena ada kebiasaan buruknya seperti ini. Selama itu bukan pelanggaran syariat. Selama itu adalah di antara hal yang merupakan tabiat. In kariha minha khuluqa, apabila dia membenci darinya satu khuluqa, satu perangai, radhiya minha akhar, maka niscaya dia akan ridha dari istrinya tersebut perangainya yang lain. Kalau di situ ada yang tidak sesuai, maka dia akan merasa nyaman dan cocok dengan hal-hal yang baik lainnya. Nah, kalau itu adalah suatu pelanggaran syariat, maka tugas sang istri, tugas sang suami adalah mengajar. Bisa saja hal itu muncul dikarenakan jahal, kebodohan sang istri, sehingga sang suami mengajar. Ada kesalahan yang terjadi dari istrinya, karena kebodohannya diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Para salaf mengatakan, ay allimuhum, cara melindungi keluarga kalian dari api neraka adalah ajari mereka. Kenapa? Bukan kamu jadi tameng, jadi perisai, begitu api neraka kamu akan gosong terbakar dengan dirimu sendiri bahkan keluargamu.
tapi alimuhum, ajari mereka sehingga mereka menempuh sebab-sebab memasukkan mereka surga. Ajari mereka sehingga mereka menempuh jalan-jalan yang menjauhkan mereka dari neraka. Inilah tameng perisai terbaik bagi seorang hamba. Alimuhum, ajari mereka. Kalau mereka salah, ajari. Benarkan. Tidak tahu, dikasih tahu. Lupa, diingatkan. Itu tugas seorang suami. Demikian juga barakallahu fikum, tugas seorang wanita adalah mengakui kesalahannya, mengakui kebodohannya. Nah, belajar. Berusaha untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan. Karena tidak sepantasnya, kata Nabi, la yafraku mu'minun mu'mina, tidak sepantasnya seorang mukmin laki-laki membenci mukminah perempuan. In kariha minha khuluqan, apabila dia benci darinya suatu perangai, radiya minha akhar, maka niscaya dia akan senang dari perangai-perangainya yang lain. Nah, ada kelebihan dan keunggulan yang insya Allah membuat hubungan rumah tangga mereka bisa terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ilfa minallah, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya keromantisan itu dari Allah, wal firqa minasyaitan, kebencian itu dari setan. Yuridu ayyukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum, dia ingin, yaitu setan ingin membuat kalian benci pada apa yang Allah telah halalkan untuk kalian. Fa idza atatka fa'murha an tusalliya wara'aka rak'atain, kata Abdullah bin Mas'ud, maka apabila perempuan itu, istrimu itu mendatangimu nanti, maka perintahkanlah istrimu tersebut salat di belakangmu sebanyak 2 rakaat. Perhatikan ucapannya Abdullah bin Mas'ud, dan ini athar yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang menunjukkan bahwa di antara yang disunnahkan bagi mempelai wanita dan perempuan, laki-laki dan perempuan begitu baru menikah adalah salat 2 rakaat bersama-sama. Fa'murha, perintahkan dia, antusalliya wara'aka rak'atain, agar salat di belakangmu sebanyak 2 rakaat. Zada fi riwayatin ukhra an Ibnu Mas'ud, ditambahkan dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Mas'ud, wa qul, dan katakanlah, Allahumma barik li fi ahli, ya Allah berkatilah aku pada istriku. Wa barik lahum fiyya, dan berkatilah mereka padaku. Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khair, ya Allah gabungkan kami selama yang kamu gabungkan itu dalam kebaikan. Selama yang penggabungan tersebut adalah kebaikan. Wa farriq bainana idza farraqta ila khair, dan pisahkanlah antara kami apabila perpisahan itu mengarah kepada kebaikan. Nah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan sebab-sebabnya, laksanakan syariat Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan yang terbaik bagi keduanya. Nah, ini barakallahu fikum, 2 adab dari adab. Taib, 1 adab dari adab pernikahan yang seharusnya dan sepantasnya untuk dilakukan oleh mempelai pria dan juga mempelai wanita. Nah, naktafi insyaallah. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.